Shalom, perkenalkan nama saya Krisnawati Ilmuwati Parura dengan NIM 20507020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mata kuliah budidaya tanaman. Pada budidaya tanaman ini saya menggunakan tanaman hidroponik dengan tanaman selada dan kangkung. Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2023 yang berlokasi di Perum Blok C 42 Maisa Unima, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hidroponik, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu tanaman hidroponik. Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, diganti media air bernutrisi AB mix dan media tanam netral. Sayur selada, sayur pakcoy, sayur bayam, tomat, cabai, dan melon adalah contoh tanaman hidroponik. Hemat air, pertumbuhan yang cepat, bebas hama dan gulma, serta bebas pestisida merupakan kelebihan budidaya tanaman hidroponik. Terdapat 4 jenis metode bertanam secara hidroponik, yaitu sistem aeroponik, sistem hidroponik tetes atau drip irrigation, sistem hidroponik DFT dan NFT, dan sistem hidroponik apung atau sumbu. Pertama, sistem aeroponik merupakan sistem hidroponik paling canggih dan sedikit rumit, tapi sistem ini menghasilkan hasil panen terbaik. Dibanding sistem hidroponik yang lain, terdapat 2 komponen aeroponik yang harus diperhatikan. Komponen pertama adalah jenis pompa, harus menggunakan tipe pressure booster pump. Pompa jenis ini menghasilkan tekanan air yang lebih tinggi dibanding jenis pompa lainnya. Yang kedua adalah jenis nozzle-nya. Gunakan tipe mist nozzle. Nozzle tipe ini mampu mengkabutkan cairan nutrisi dengan sangat baik. Gambaran singkat cara kerja aeroponik adalah air nutrisi dialirkan oleh pressure booster pump. Selanjutnya, melalui mist nozzle, nutrisi disemprotkan pada akar tanaman dalam bentuk kabut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kedua, sistem hidroponik tetes. Pada prinsipnya, air nutrisi diteteskan ke tanaman melalui alat penetes, dripper secara periodik dengan bantuan timer. Biasanya, hidroponik tetes menggunakan media tanam netral hidroton. Ketiga, sistem hidroponik DFT dan NFT. Prinsip kerja kedua sistem ini hampir sama. Perbedaan ada pada tinggi genangan air nutrisi. Sistem hidroponik DFT atau Deep Flow Technique dicirikan dengan tingginya genangan air nutrisi. Media tanam dan akar tanaman dapat bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Kelebihan sistem ini adalah hemat listrik karena pompa nutrisi tidak harus hidup selama 24 jam. Next, sistem hidroponik NFT atau Nutrient Flow Technique. Cirinya, genangan air nutrisi sangat rendah. Perlu media penghubung antara akar tanaman dan media tanam. Pompa nutrisi harus hidup 24 jam. Jika tidak, tanaman beresiko mati karena tidak ada genangan air nutrisi. Terakhir, sistem hidroponik apung atau sumbu. Sistem ini paling sederhana. Prinsipnya, tanaman hidroponik dalam netpot diletakkan dalam wadah berair nutrisi. Tidak ada pompa dan juga listrik. Biasanya hanya ada media penghubung antara perakaran tanaman dan air nutrisi di dalam wadah tersebut. Jadi teman-teman, sistem hidroponik yang saya gunakan adalah hidroponik apung atau menggunakan sumbu. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama rock wool yang digunakan sebagai salah satu media tanaman hidroponik karena memiliki kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi
pada metode hidroponik. Kemudian ada wadah kecil. Wadah kecil ini yang akan digunakan sebagai tempat rock wool yang telah dilubangi dan ditaruh ke dalam benih dengan penyiraman rock wool secara perlahan agar benih tidak keluar. Kemudian ada juga tutup bak. Tutup bak ini digunakan sebagai tempat dalam menopang net pot untuk tahap pertumbuhan pada tanaman yang telah disemai. Kemudian net pot. Net pot ini adalah suatu wadah yang akan digunakan sebagai penopang tanaman dalam hidroponik. Selanjutnya ada sumbu atau wick atau kain flanel. Kain flanel ini berfungsi sebagai sumbu kapiler untuk menghantarkan nutrisi yang ada dalam air sampai pada rock wool dalam net pot tempat tanaman. Jadi ada juga wadah untuk air nutrisi. Wadah air nutrisi ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung nutrisi hidroponik. Selain wadah air nutrisi, ada juga AB mix atau nutrisi A dan B. Ini merupakan pupuk yang telah diracik dari larutan bahan-bahan kimia yang diberikan melalui media tanam, yang berfungsi sebagai nutrisi tanaman agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian ada air. Air ini berfungsi sebagai ganti tanah. Kita juga menggunakan pisau-pisau inilah yang akan digunakan untuk memotong rock wool yang berbentuk segi empat atau kotak. Selain itu ada juga bibit tanaman yaitu kangkung dan selada. Adapun langkah-langkah yang akan dilalui, yang pertama, melubangi rock wool pada setiap kotak yang telah dipotong dan memasukkan benih tanaman kangkung dan benih tanaman selada. Yang kedua, pada tanaman kangkung akan dilubangi 7-9 lubang dan diisi satu benih jika pada benih selada cukup untuk ditaburi atas rock wool. Yang ketiga, setelah rock wool diisi dengan benih, maka akan ditaruh di atas tempat wadah kecil untuk disiram dengan air biasa dalam penyiraman rock wool. Dilakukan secara perlahan-lahan agar benih yang telah diisi tidak keluar, kemudian akan disimpan dalam ruangan selama 12 atau 24 jam. Keempat, mengecek semaian jika sudah pecah benih pada tanaman, maka harus dipindahkan dengan cepat-cepat untuk menjemurnya mulai dari pagi sampai sore hari dengan sinar matahari. Setelah dijemur terlebih dahulu untuk membasahi rock wool dengan air biasa. Setelah muncul daun ketiga dan keempat, maka sudah siap untuk dipindahkan ke tanam ke bak hidroponik. Kemudian memasukkan ke lubang tutup bak yang diisi air dan AB mix sampai flanel net pot terkena air yang berada di bak, di mana pemberian AB mix diberikan 5 ml dan B mix 5 ml. Nutrisi ke dalam air dengan 1 liter. Kemudian dicampurkan secara merata ke dalam wadah air nutrisi. Tahap terakhir, AB mix tidak perlu untuk mengganti kecuali jika terkena hujan atau sudah kotor. Dan selama pindah tanam harus dijemur dan tidak boleh terkena hujan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada hari ke-12, di mana tanaman telah mulai tumbuh dengan sangat baik, di mana tinggi tanaman sudah mencapai 8 cm pada tanaman kangkung dan 5 cm pada tanaman selada. Dan pada saat hari ke-26, di mana tumbuh tanaman sudah semakin tinggi, mencapai 20 cm pada tanaman kangkung dan 9 cm pada tanaman selada. Dan pada hari ke-30 juga, tanaman ini semakin tinggi, di mana tanaman sudah mencapai 40 cm pada tanaman kangkung dan untuk tanaman selada sudah mencapai 16 cm. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan melakukan tanaman hidroponik sangat cocok digunakan dan diterapkan, karena selain ramah lingkungan, air yang dibutuhkan tidak sebanyak yang diperlukan oleh petani yang berkebun secara konvensional, serta penyiraman dan pemupukan dilakukan secara bersama-sama ke tanaman yang sangat memudahkan untuk bertanam bagi yang tidak memiliki lahan untuk berkebun, dan tentunya sangat bersih
karena menggunakan media tanam rockwool dengan air, dan proses pertumbuhannya juga sangat cepat dan tepat sasaran. Sampai di sini hasil presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih.